Hai guys, kita kembali menelusuri kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Di mana pada masa itu sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem parlemen, di mana ciri-cirinya yaitu kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, kepala negara dipegang oleh seorang Presiden, Presiden dapat membubarkan DPR atau Parlemen, dan Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Sistem demokrasi liberal dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang ditetapkan pasca penyerahan kedaulatan RI oleh pihak Belanda. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian dan satu persatu negara bagian tersebut bergabung dengan Republik Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan menggunakan sistem demokrasi liberal. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Presiden nomor 10 yang berisi gagasan tentang menunjukkan sisi demokratis bangsa Indonesia. Terbentuk beberapa partai pada masa tersebut, yaitu PNI, Masyumi, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PSI, PRS, PKRI, Permai, dan juga partai-partai lainnya. Sehingga pada masa itu sistem multipartai yang dijalankan pada masa demokrasi liberal ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sistem ini menyebabkan adanya partai mayoritas atau koalisi dan pendukung terbanyak dan partai minoritas atau oposisi. Sehingga pada masa itu terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal dalam waktu yang singkat. Seperti Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin Harahap, Ali 2, dan terakhir adalah Kabinet Juanda. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir didukung oleh partai politik Masyumi dan PSI. Tokohnya yaitu Insinyur Juanda dan Sumitro serta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Programnya yaitu 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman negara. 2. Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan dan memperjuangkan organisasi angkatan perang. 4. Pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat. 5. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat seperti dasar pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. 6. Pembentukan pembangunan perumahan, kesehatan, dan kecerdasan rakyat. 7. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. 8. Memperjuangkan masalah Irian Barat. Kabinet Natsir diturunkan dari kekuasaannya oleh parlemen akibat adanya mosi tidak percaya, yaitu kegagalan perundingan mengenai masalah Irian Barat. Kemudian kegagalan meredam gerakan separatis di Indonesia di berbagai wilayah. Kemudian timbulnya konflik antara kabinet pada masa parlemen akibat adanya mosi Hadikusumo. Dan akhirnya mandat diserahkan pada 21 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman didukung oleh Masyumi dan PNI. Program-program utamanya yaitu 1. Menjamin keamanan dan ketertiban dengan menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara. 2. Mengusahakan kemakmuran sosial ekonomi rakyat dengan memperbaharui hukum agraria. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. 5. Mengupayakan masuknya wilayah Irian Barat ke wilayah Indonesia secepatnya.
Kabinet Sukiman dianggap menyimpang, yaitu akibat ditandatanganinya Nota Bantuan Ekonomi dan Militer Mutual Security Act atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane. Sehingga akibat penandatanganan nota tersebut, Indonesia dianggap lebih condong ke blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan kemudian Kabinet Sukiman akhirnya berakhir setelah Masyumi dan PNI menarik dukungannya dari parlemen. Sehingga pada April 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden. 3. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo didukung oleh Partai Masyumi dan PNI. Dan ini juga sering disebut Jaken Kabinet. Program kerjanya yaitu program dalam negeri, menyelenggarakan persiapan pemilu, menegakkan keamanan, meningkatkan kemakmuran dan keuangan negara, dan menata organisasi negara, perburuhan, dan perundang-undangan. Sementara program luar negeri yaitu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan menyelesaikan masalah Indonesia Belanda mengenai Irian Barat. Kabinet Wilopo juga banyak menghadapi masalah seperti gerakan separatis DITI, ada krisis ekonomi dan konflik angkatan darat dan pemerintah, dan juga peristiwa Tanjung Merawa. Konflik angkatan darat dengan pemerintah itu dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini mengakibatkan pergantian Kasat dari Ahan Nasution kepada Kolonel Bambang Sugeng. Dan peristiwa Tanjung Merawa yaitu peristiwa persoalan tanah di Sumatera Timur atau di Delhi. Dalam perjanjian KMB dinyatakan bahwa para pengusaha asing dapat kembali mengelola lahan perkebunan mereka, akan tetapi ternyata lahan-lahan itu sudah digarap oleh para petani atau pribumi. Akibatnya, terjadilah aksi pengusiran terhadap para petani tersebut. Konflik menjadi semakin besar ketika PKI berhasil menghasut para petani untuk bertahan di lokasi perkebunan. Bentrokan fisik pun terjadi dan menewaskan banyak para petani. Kabinet Wilopo akhirnya kehilangan dukungannya di parlemen setelah terjadi peristiwa 17 Oktober dan peristiwa Tanjung Merawa. Dan akhirnya mengundurkan diri setelah keluar mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia dan parlemen. 4. Kabinet Ali Sastro Midjoyo I. Ini partai ini adalah pendukungnya PNI dan NU dan serta partai-partai kecilnya. Dan juga sering dikenal dengan Kabinet Ali Wongso. Program kerjanya yaitu masih mengikuti program Kabinet Wilopo, yaitu menyelenggarakan persiapan pemilu, meningkatkan keamanan dan kemakmuran, pembebasan Irian Barat, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan peninjauan kembali hasil KMB, dan terakhir menyelesaikan masalah-masalah politik yang ada di Indonesia. Keberhasilan Ali I yaitu 1. Berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1000 sampai 24 April 1955, yaitu penyelenggaraan politik bebas aktif yang diawali dengan adanya konferensi Kolombo, kemudian ada konferensi Bogor, kemudian berakhir di konferensi Asia Afrika, di mana di situ dihasilkan Dasar Sila Bandung atau Bandung Declaration, 10 prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hambatan yang dialami oleh Kabinet Ali I ini yaitu adanya peristiwa 27 Juni 1955. Ini adalah merupakan konflik lanjutan TNI Angkatan Darat dalam pemilihan Kasat Kepala Staf Angkatan Darat Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya. Selanjutnya, Menteri Pertahanan mengajukan calon penggantinya, yakni Kolonel Bambang Utoyo. Pencalonan tersebut ternyata ditolak oleh Panglima Angkatan Darat,
yang dianggap pemilihannya tidak sesuai dengan ketentuan Angkatan Darat. Akibatnya, saat pelantikan pada tanggal 27 Juni 1955 tidak ada Panglima TNI yang hadir. Selain hambatan tersebut, ada juga yaitu persoalan masalah Irian Barat dan gerakan DITII yang belum dapat diselesaikan. Dan akhirnya, Kabinet Ali I berakhir setelah NU menarik dukungannya dalam kabinet dan akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini didukung oleh koalisi Masyumi, PSI, dan NU. Program kerjanya yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, mengembalikan kepercayaan TNI Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, mempercepat terbentuknya parlemen hasil pemilu, menyelesaikan masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, dan pelaksanakan politik kerja sama Konferensi Asia Afrika berdasarkan politik negeri yang bebas dan aktif. Keberhasilan yang dialami oleh Burhanuddin yaitu berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955, yaitu pemilihan anggota DPR. Dan pada tanggal 15 Desember 1955, pemilihan anggota konstituante. Dan pada masa itu diikuti oleh 70 partai yang mendaftar dan yang lolos seleksi yaitu 27 partai politik. Dan ada 4 partai politik yang menang pada masa itu yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Keberhasilan kedua yaitu pemberantasan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan berhasil dilakukan oleh Kabinet Burhanuddin. Kemudian pembubaran Uni Indonesia Belanda, perbaikan hubungan antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah yang ditandai dengan diangkatnya Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Kasat pada tanggal 28 Oktober 1955. Kemudian mandatnya itu dikembalikan karena programnya katanya sudah selesai. Terjadi ketidaktenangan dalam tubuh pemerintah karena terjadi mutasi. NU menarik dukungannya pada Januari 1956 dan akhirnya dikembalikan mandatnya pada 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastromijoyo II didukung oleh PNI, NU, dan Masyumi. Program kerjanya yaitu disebut dengan Rencana Pembangunan 5 tahun, yaitu 1. Pembatalan hasil KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban, melaksanakan pembangunan 5 tahun, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, melaksanakan hasil keputusan KAA, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, membentuk daerah-daerah otonom dan pelaksanaan pemilihan untuk memilih DPRD, memperbaiki nasib buruh dan pegawai, menyehatkan keuangan negara, dan mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Masalah yang dihadapinya seperti adanya PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian adanya muncul sentimen anti-Tionghoa. Kemudian korupsi di kalangan pejabat juga semakin banyak. Dan ada juga penyeludupan yang semakin meningkat karena daerah perairan Indonesia kurang diawasi. Kemudian adanya protes dari Presiden Soekarno. Kemudian munculnya perpecahan di kalangan Masyumi dan PNI. Serta pergolakan di daerah mengakibatkan banyak tuntutan dari parlemen termasuk fraksi Masyumi. Protes dari Presiden Soekarno tersebut adalah ia menginginkan partai pemenang pemilu pada tahun 1955 sebagai pembentuk kabinet. Kecewa dengan tidak dimasukkannya PKI sebagai salah satu partai pemenang
pemilu 1955. 3 partai pemenang lainnya menolak masuknya PKI dalam kabinet pemerintahan. Sementara pada saat itu, Soekarno menganggap masih mampu mengendalikan PKI yang sebenarnya telah terbukti beberapa kali mencoba melakukan aksi pemberontakan dan aksi sepihak lainnya. Dan akhirnya mengeluarkan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Adapun konsepsi tersebut isinya yaitu 1. Mendesak dibentuknya kabinet kaki 4 atau kabinet gotong royong yang terdiri atas 4 partai pemenang pemilu pada tahun 1955. 2. Mendorong dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri atas golongan fungsional dalam masyarakat. 3. Mendorong digantikannya demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. 7. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini sering juga disebut dengan Jaken Kabinet, yaitu karena diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Program Kabinet Juanda ini disebut Pancakarya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melaksanakan pembatalan KMB. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Terakhir, yaitu yang kelima, yaitu mempergiat dan mempercepat proses pembangunan. Keberhasilannya yaitu berhasil merumuskan Deklarasi Juanda yang merupakan aturan mengenai batas perairan nasional Indonesia meliputi laut pedalaman dan laut teritorial. Dengan ditandatangani deklarasi tersebut, akhirnya wilayah Indonesia semakin luas dan semakin menyatu dengan daerah-daerah yang lainnya. Kemudian terbentuknya Dewan Nasional. Kemudian diselenggarakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Kemudian pada saat itu terjadi peristiwa namanya peristiwa Cikini pada 30 November 1957. Peristiwa ini yaitu peristiwa pencobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, di mana pada masa itu dia menghadiri acara di sekolah putrinya, perguruan Cikini. Peristiwa ini mendorong semakin banyaknya aksi menentang pemerintahan pusat secara terang-terangan di berbagai daerah, sehingga situasi semakin kacau. Dan akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi upaya mengatasi politik yang semakin kacau. Dan dengan dikeluarkannya Dekret 5 Juli, berakhirlah Kabinet Juanda dan berakhir juga demokrasi liberal. Adapun isi Dekret 5 Juli 1959 yaitu 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Kebijakan politik pemerintahan Indonesia lainnya yaitu pada masa demokrasi liberal, yaitu pengiriman kontingen Garuda pada 8 Januari 1957 ke Mesir di bawah bendera PBB. Ini menandakan bahwa Indonesia dalam pasukan Garuda merupakan bentuk pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan bangsa Indonesia bersikap netral dengan tidak memihak salah satu blok dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia bersama negara-negara lainnya dalam PBB. Dan akhirnya berakhirlah demokrasi liberal pada tanggal 5 Juli 1959 dan diawali dengan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Itulah penelusuran pada masa demokrasi liberal. Terima kasih.